lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeyel dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh.
Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya, di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman,
telah terdahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan pada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya pada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunan, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari ya, dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, dengan selalu tinggal tetap dituntun oleh Roh Kudus. Ya, masalah sebab apa saudara? Seringkali kita menanti-nantikan Tuhan, tetapi kita menantikannya di dalam kedagingan. Padahal awalnya kita sudah benar. Kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah benar-benar mencoba ya, selalu setiap hari ya, setiap hari kita selalu melekat erat sama Tuhan. Difitnah, kita rendah hati, kita tetap mengasihi, kita tetap penuh dengan cinta, saudara ya. Awalnya saudara, awalnya begitu. Ya, saudara, jangan kalau
Kalau zaman saya dulu pertama kali full time, saya begitu, saudara ya. Itu jadi begitu. Saya difitnah, saya cuma aduh ya, ada sesama full timer fitnah saya pokoknya dia macam-macam gitu ya. Saya cuma bisa berdoa, menangis, mengampuni, saudara ya. Dulu pernah saya cerita ya, saya dulu pernah di sidang mau dipecat ya. Di sidang, di fitnah mau dipecat 25 orang angkat jari mau pecat saya, saudara. Bisa dibelain ya, Tuhan bela saya. Udah sampai macam-macam begitu ya, udah saya mengalami yang aneh-aneh begitu. Saya tetap, saudara ya. Nah, tetapi masalahnya, saudara, ketika kamu rendah hati, ketika kita mengampuni, ketika kita jaga hidup kita dalam kebenaran, kamu tuh ikhlas nggak, saudara? Ya, ikhlas Pak. Saya juga dulu ikhlas, saudara, saya tahu. Tapi masalahnya di fitnah itu nggak sekali loh, saudara. Kamu dihina itu nggak cuma sekali loh, ya kan? Terus, sudah kebal Pak, nggak ada orang kebal, saudara. Itulah makanya Paulus mengingatkan jangan diawali dengan roh, jangan kamu akhiri dengan daging. Ya, banyak orang tuh di awal-awal dia tetap ya, lahir baru senang, saudara ya. Ya kan, senang menikmati bersama indahnya bersama Tuhan. Aduh, ternyata penuh dengan cinta. Aduh, ternyata baik ini. Tapi begitu itu terlahan datang fitnahan datang, ya kan, ada masalah konflik sosial, konflik lain, dan mungkin ada masa-masa lalu, sisa-sisa masa lalu yang mengejar kita, ya. Nah, tekanan-tekanan itu datang, saudara. Lalu kita mulai mencocokmologikan, ya kan? Akal sehat kita kan tetap aja, ya kan, rasional kita, bukan akal sehat, rasional kita, logika kita yang terbatas. Ya, kalau di HBC saya ajarin tuh ya, logika intuitif, ya. Ternyata tetap ada deduktif, induktifnya, bahkan di dalam intuitif itu, saudara. Logika itu jalan, tapi ternyata nggak nyampe logikamu. Logikamu ternyata nggak nyampe, nggak bisa menjelaskan. Mengapa saya harus mengampuni Pak Mulia nih, padahal Pak Mulia sudah curi uang saya 4 miliar misalnya kan. Nggak masuk akal buat saya. Kalau tak biarkan nanti kenakan dia. Itu kan nggak nyampe logikanya, enggak? Harus penjara, saya bilang begitu kan misalnya kan. Walaupun Pak Mulia ini udah teman baik saya, malah Pak Mulia tuh curi uang saya 4 miliar, saudara ya. Lalu nanti hukuman, nggak nyampe, saudara. Kan firman Tuhan juga begini dan seterusnya, saudara ya. Loh, saya juga begitu ya. Saudara, saya ngalamin itu. Ini kisah nyata teman saya sendiri ya. Teman baik ya, makan uang kita. Itu nggak masuk akal untuk diampuni, nggak masuk akal. Tapi kita, itu ya, saudara ya. Kemudian saya mulai. Tadinya kita benar-benar apa-apa ikhlas, sudahlah, saudara kita sendiri, saudara kita berdoa. Lama-lama enak juga ya, benar nggak, saudara? Jangan ngomong enggak. Ini orang udah ngajar nih begini, lama-lama enak juga nih kita nih, orang muncak nih, udah kita kasih hati, bener. Awalnya enggak, saudara, tiba-tiba makin lama makin, nah itu, saudara, itu titik kritis hati-hati, saudara. Lama-lama muncak juga, ini kurang ajar ini. Nah itu tuh, begitu kamu sudah titik itu, kamu harus hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Karena bisa tiba-tiba kamu masuk dalam kedaginganmu, saudara. Ya. Hati-hati dalam masa-masa titik itu ya. Karena ada masa-masanya orang itu benar-benar kelewat batas sama kamu. Ada masa-masanya ya, istri atau suamimu benar-benar kelewat batas, melebihi batas kesabaranmu, saudara. Melunjak. Ada masa-masa, jangan ngomong enggak, kamu suami istri ya, aduh. Ada masa-masanya. Apa responmu bagaimana? Tapi ada juga ya, saudara ya. Ada orang-orang yang mencintai Tuhan. Ya ketika lahir baru dia senang, saudara ya. Kamu
kemudian lama-lama dia berkumpul dengan orang-orang yang agamawi, saudara. Akhirnya dia terikat dengan spirit agamawi, ritual-ritual, simbol-simbol. Tadi yang pertama itu kan karakter, balik lagi karakter ya. Yang pertama itu mentok. Nah yang kedua ada lagi ya saudara ya, orang yang terikat, yang tadinya lahir baru, dia penuh dengan sukacita, dia tahu dia harus mengasihi, dia tahu dia harus mengampuni, tapi kemudian dia ketemu dengan ritual dan simbol-simbol. Maka dia merasa jati dirinya dia kekristenan, simbol dan ritual itu. Jati dirinya dia itu ada di dalam simbol-simbol dan ritual. Lalu kamu mulai memakai simbol itu, misalnya salib. Ketika kamu gunakan salib itu, kamu merasa kamu holy, saudara, suci. Ingat karakter ya. Tadi sudah saya ceritakan ya. Kesucian itu salah satu karakter ya. Lalu kamu pegang itu salibnya itu, kamu senang, aduh rasanya suci, saudara. Padahal kesucian itu bukan ketika kamu mengenakan simbol itu loh, tapi rasanya kamu dekat, melekat erat sama Tuhan. Tadinya kamu nggak tahu tentang simbol-simbol itu ya. Oh saya juga pernah, jangan ngomong enggak, saya juga pernah ya. Dulu saya senengnya bau-bau Israel ya saudara ya, seneng tuh ya. Ini kalau ada sesuatu yang begitu, menorah lah, kalung bintang Daud lah, apa segala macam ya. Tapi semua udah dibuangin, dah urusan ya sekarang ya saudara ya. Kalau ada pun tuh saya dikasih sama dokter Gigi Steve, itu pemain saksofon, saya dikasih ya. Tapi juga nggak berarti apa-apa buat saya ya. Itu simbol-simbol begitu. Dan kemudian saya memberhalakan, nggak sengaja saudara ya, memberhalakan karena saya begitu mengagumi, begitu mencintai Israel misalnya ya. Ini suci nih sesuatu. Itu juga sama saudara. Atau kalung salib lah, simbol apapun, minyak urapan ya. Nah itu juga daging saudara. Kamu memulai pelayanan, kamu memulai hidupmu bersama Tuhan ya di dalam Roh Kudus. Kamu tahu kelahiran baru, ada sukacita ya kan, Tuhan jamah hidupmu. Kamu mulai dalam setiap hari kamu metanoia, karakter kamu dirubah. Nah rata-rata kemudian orang karena kumpul ya dengan identitas itu ya, maka dia mulai itu, lalu dia mulai berbau-bau itu saudara. Saya sudah melihat banyak orang ya, hamba-hamba Tuhan yang tadinya baik gitu ya, kayak Lukas, Yakub itu tadinya baik loh saudara. Akhirnya dia menjadi sangat Yahweh ya. Kalau udah ini, kamu udah selamat saudara. Padahal tadinya enggak, ini keluarga baik, Stephen Agustinus, Yakub, Lukas gitu ya, itu kan hamba Tuhan semua, itu hebat-hebat itu. Orang tuanya juga pendeta ya di Malang ya, di Comal. Itu orang hebat-hebat saudara, keluarganya Yakub, Lukas segala macam. Ngomong-ngomong Yahweh jadi nyentrik saudara ya. Lalu dia mulai masuk dalam simbol-simbol itu. Mereka tidak lagi kemudian mengajarkan karakter, tapi mereka mengajarkan simbol-simbol. Kalau kamu ndak ini, kamu akan masuk neraka. Kalau ndak kamu lakukan ini, sama saudara, itu pengaruh banyak sekali saudara. Saya banyak ketemu orang-orang Kristen yang begitu. Loh, beberapa penganut Bahtera ada yang begitu loh saudara ya. Saya bilang nggak ada yang begitu. Saya bilang kalau kamu ndak ikut Bahtera, kamu nanti rapture, kamu ndak ikut naik itu. Karena kan namanya Bahtera. Ya akhirnya karakternya ada karu-karuan orang-orang ini saudara. Orang yang begitu mencintai simbol-simbol ya, tidak mungkin dia bisa hidup di dalam roh saudara. Tidak mungkin. Karena apa? Karena dia sudah disandra oleh simbol itu. Yang pertama ya, karena kamu mentok, kamu tadinya baik terus mentok karena ini udah kelewatan. Yang kedua, tadinya baik lalu kamu tersandra oleh simbol-simbol itu. Kamu melupakan karakter ilahi, kamu masuk di dalam simbol-simbol persimbolan itu saudara, yang padahal itu sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus.
simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu menyandera loh, saudara, menyandera pertumbuhan rohanimu. Hati-hati ya, saudara ya. Simbol-simbol itu menyandera pertumbuhan rohani. Begitu dia sudah pakai jubah, udah pakai segala macam, dia merasanya sudah suci, saudara. Ya, loh, Anda lihat ya, orang-orang, ya ini saya nggak lagi ya. Ada pengemis ya. Kalau dalam mitos Cina itu ada Buddha ketawa itu loh, saudara. Ada yang bukan Buddha ketawa, saya lupa yang itu. Ada cerita yang suka ketawa terus, yang pengemis Buddha tapi pengemis gitu ya. Dia tidak urusan dengan ritual, dia tidak urusan dengan simbol-simbol, tapi hidupnya begitu saleh, saudara, begitu baik, dan itu menyindir orang-orang beragama. Loh, sama, saudara, semua ajaran agama, kamu cari semua ajaran agama, begitu dia terikat dengan simbol-simbol dan ritualnya, dia akan melupakan kesalehan yang sejati, saudara. Dia akan melupakan humanity-nya. Makanya agama itu merusak humanity, saudara, merusak kemanusiaan agama itu. Begitu orang mulai diperangkap dengan simbol-simbol agama, ritual-ritual, dia akan meninggalkan kemanusiaannya dia. Sadis, saudara. Agama apapun, saudara, jadi sadis. Begitu batas-batas sucinya itu, simbol-simbol itu dirusak, batas sucinya. Saudara, yang ketiga, saudara, ada orang yang tadinya cinta Tuhan, ya, dia bekerja tapi terlalu berambisi, saudara. Lalu dia melayani Tuhan, tadinya sudah benar, tapi karena dia terlalu hanyut, dia ngotot, ya, padahal arahnya salah dan dikasih tahu salah. Wah, kita sudah berapa kali ngadepin yang begini nih di yayasan ini. Ngotot, saudara, punya dia yang paling benar. Saya bilang, kamu ikutin dulu aturannya kita. Kalaupun salah, kita ini bukan orang kemarin sore pelayanan, ya, saudara, tapi dia merasa paling benar. Akhirnya dia banyak meninggalkan kekacauan karena dia ngotot punya dia yang paling benar. Kita semua salah buat dia, saudara. Itu juga daging, saudara. Kamu melayani dengan roh, diawali dengan cinta, tapi kemudian kamu hanyut, ya, kamu hanyut, dan kamu nggak bisa menahan diri, ya, untuk terus maju terus, ya, padahal kamu arahnya lagi salah. Kita lagi nggak ke sana. Stop, kamu nggak bisa stop, saudara. Unstoppable katanya kan. Hati-hati tuh, saudara. Kita bekerja di dalam komunitas supaya kita saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kalau orang ini nggak bisa diingatkan, dia sedang bekerja dalam daging juga loh. Ya, di awalnya dia baik. Loh, saya juga pernah mengalami yang begini ya. Waktu saya jadi full timer di gereja itu, pertama saya baik, saudara. Semua orang melihat saya baik. Lama-lama saya bikin project-project, saya jadi ambisius. Akhirnya saya jadi ambisius. Kita semua itu bisa mengalami itu. Sekarang usia saya sudah 50 tahun ya. Saya sudah berhati-hati, saudara. Ya, ketika kita mau bikin proyek Den Haag pun, aduh, saya sebetulnya nggak mau. Ya, sebelum kita berdoa, kita bergumul, ya, apalagi Koden itu kan juga, betapa sih bikin gereja, ya kan? Betapa sih bikin organisasi gereja itu. Nah, tetapi terus saya melihat kita baptis orang, ditelantarkan semua orang-orang ini kita muridkan, dan ke gereja sama pendetanya ditelantarkan, malah ada yang tidak diurusi, malah dikucilkan. Akhirnya kita bikin sendiri saja. Nah, itu hati-hati, saudara ya. Itu juga ketika kita ngotot dalam pelayanan kita dan kita tidak serahkan sama Tuhan, terus kita mulai menghalalkan segala macam, kita shortcut terus ya, yang harusnya kita selalu komunikasi. Ya, ini apalagi gini ya, pengurus yayasan paling sering begini nih. Ya, kalau yayasan nggak membayarin, yang penting proyek ini jalan, saya yang bayarin. Loh, bukan begitu cara kerjanya, saudara. Kalau kita sudah meeting bersama, ya udah kita ngomong sama-sama. Kalau yayasan nggak mau bayar, ya kita berhenti. Jangan maksa. Kan kita tim, kita saling mengingatkan. Bukan, ya pokoknya saya tetap mau jalan-jalan sendiri, pakai uang saya sendiri.
Nah, kebanyakan omongan-omongan seperti itu omongan-omongan kedagingan. Beda kalau asalnya memang itu sudah jalan, terus yayasan mensupport, lalu berhenti supportnya, ya kamu tetap jalan. Beda. Tapi ini enggak, ini kita sudah meeting. Oke, kita udah mau bikin proyek A. Ya, kita dulu ya bikin proyek babi, mau bikin proyek apa itu beberapa tempat kan, termasuk yang di di proyek itu saya lupa, itu orang Badui. Tiba-tiba Pak Stefan bilang enggak, salah semua, stop. Wah, saya kaget saudara ya. Waduh, saya nggak terima tuh di stop begitu. Saya diam saudara. Nah, terus saya belajar ternyata Pak Stefan benar. Siapa yang mau kontrol? Bagaimana ininya? Satu-satu dilungsung ya Pak Stefan. 1 tahun kita berhenti saudara. Untung kita berhenti. Untung kita nurut Pak Stefan waktu itu. Ya. Tetapi ada beberapa ya kalau nggak mau kita biayai sendiri. Nah itu salah saudara. Itu gunanya tim untuk kita saling mengingatkan, saling bicara satu sama lain, kita debat di situ. Lalu kita mau putusin terus apa enggak nih? Ya saudara ya. Walaupun kadang-kadang keputusan itu bisa salah, tetapi itu kita belajar ya, saling bicara, saling menasihati. Hati-hati, segala hal yang kamu awali dengan roh bisa berakhir dalam daging. Kamu harus selalu mau diajar, lemah lembut hatimu. Ya, sombong, udah cari duit sendiri. Itu salah saudara ya. Itu salah. Belajar mau rendah hati, dengarkan nasihat orang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati.